dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita khususkan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada menyertai dalam ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian bersama melalui Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 7. Hai makhluk alam semesta. Oh
Saudara yang terkasih, setiap kita beribadah, kita selalu diingatkan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai dasar di dalam kita hendak berintrospeksi diri, Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang kita terima sebagai hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, jikalau kita benar-benar bisa mengkaca hukum kasih ini, ternyata memang jelas dengan jujur kita akui bahwa kita belum bisa melakukan perintah kasih ini dengan sebenarnya dan dengan selengkapnya. Itulah kekurangan kita, kesalahan kita, dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan doa pertobatan secara pribadi. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa pertobatan secara pribadi. Bapa di surga, inilah pengakuan kami, jemaat Tuhan. Dengan sadar dan dengan kejujuran hati, bahwa memang kami belum bisa melakukan hukum kasih secara sempurna. Kasihilah kami, dan berikan kami berita anugerah keselamatan-Mu. Di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian penyesalan kita. Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang telah mau menyatakan pertobatan kita dan tetap di dalam iman kita memohon agar Tuhan memberikan berita keselamatannya. Seperti yang tertulis di dalam surat Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berbahagialah kita yang telah memperoleh kebangkitan bersama dengan Kristus, karena kitalah yang telah menerima berita anugerah dalam wujud bentuk penebusan dosa dan diperkenankan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, agar hidup kita benar-benar menampakkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pada satu minggu ini Tuhan menghendaki agar kita tetap senantiasa berjalan di rel jalan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara-saudara, sudah barang tentu ayat ini mengingatkan kita agar kehidupan baru, keselamatan selalu ada di dalam hidup kita, maka kita harus menanggalkan hidup lama kita dan selalu senantiasa di dalam hidup baru kita, sehingga kehidupan kita yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita sanggupi bersama berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bersama mengangkat pujian kita Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa kita.
Bapa Surgawi, kami bersyukur jikalau hingga sampai saat hari ini kami jemaat Tuhan tetap dianugerahi kekuatan serta kesehatan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan di dalam kesetiaan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami, anak istri kami datang di dalam ibadah keluarga ini. Kami memohon Engkau berkenan hadir, memberi berkat di dalam ibadah kami ini. Sehingga ibadah ini benar-benar membawa kekuatan iman kami secara khusus di dalam kami menyikapi kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam sukacita kami juga mendukung doa untuk pemulihan dan kesembuhan Bapak Suroto, Bapak Agung Kadarman, Ibu Rina Kusuma, Ibu Indah Kumawati, Bapak Sutrisno Bai, Ibu Sutrisno Bai, jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang juga di dalam kondisi kelemahan tubuhnya. Bapak, kami mohon kuasa-Mu menjamah setiap perawatan medis. Demikian juga perawatan di dalam keluarga masing-masing. Terlebih obat yang senantiasa dikonsumsi dalam berkat-Mu. Sehingga benar-benar jemaat Tuhan yang terkasih ini boleh memperoleh kasih sayang Tuhan dalam wujud bentuk kesembuhannya. Sehingga bisa bersama bersukacita dengan keluarga, bahkan juga dengan jemaat-jemaat Tuhan melalui setiap aktivitas-aktivitas tugas pelayanannya maupun pekerjaan-pekerjaannya. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga doa kami untuk Bapak Ibu yang sudah usia sepuh. Bapa, kami memohon kuasa Tuhan senantiasa menaungi Bapak Ibu di usianya yang sudah sepuh ini. Setiap makanan minuman, demikian juga obat pribadi Tuhan berkati. Sehingga benar-benar menjadikan kekuatan oleh karena berkat Tuhan, menjadikan kesehatannya. Sehingga di situasi kondisi pandemi seperti ini, tetap terjaga kesehatannya. Demikian juga anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan cukup. Lewat semua makanan minuman. Bahkan juga vitamin berbagai macam yang selalu diberikan di dalam keluarga masing-masing. Benar-benar anak-anak kamilah yang boleh memperoleh kekuatan serta kesehatannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persiapan majelis-Mu di dalam hendak akan memulai nantinya ibadah tatap muka di tempat ibadah ini. Persiapkan semuanya ya Bapa di surga. Demikian juga persiapkan jemaat-Mu. Sebab dengan kesiapan ini semua akan bisa berlangsung dengan baik. Terlebih dari itu, berikan kami kemampuan untuk taat. Taat untuk protokol kesehatan. Demikian juga ada banyak aturan-aturan yang harus dilakukan. Semuanya mampukan kepada kami untuk bisa taat menjalaninya. Agar dengan ketaatan itu, kamilah yang akan terlindung dan terbebas dari wabah ini. Bahkan juga kamilah yang tetap terjaga kesehatannya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam kemuliaan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas ibadah dan seru doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba waktunya kita berpersembahan di pagi ini, dan persembahan ini didasari dari Yunus 2 ayat 9. Akan saya bacakan.
Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sambil kita berpersembahan, akan kita iringi dengan Kidung Jemaat 393, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita nyanyikan bersama. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah sumber belas kasih bagi kami semua, Allah yang terus melimpahkan kasih karunia kepada kami semua. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami nikmati sampai detik ini. Kami begitu banyak menerima kebaikan-Mu ya Tuhan. Dari hari lepas hari, Engkau terus memberikan kami kelimpahan. Dan saat ini, kami bersyukur jika kami bisa berdatang di tempat ini, dan kami juga bisa mengucap syukur jika kami boleh mempersembahkan sedikit apa yang kami miliki, meskipun itu semua dari Engkau. Biarlah persembahan yang kami aturkan kepadamu ini, Engkau berkati. Biarlah persembahan yang kami aturkan ini Engkau sucikan Tuhan dari tangan-tangan kami yang penuh dosa. Berkati pengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Jauhkan dari tangan-tangan yang jahat dalam pengelolaan ini ya Tuhan.
karena kami akan bawa semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nathanael Syih Pujiono. Biarlah Engkau juga terus sertai kami saat kami menerima firman itu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu itu dengan baik, bahkan tumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami pinta di dalam kasih setia-Mu saja. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar sapaan firman Tuhan yang tertulis dari surat 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian sapaan firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Saya ulangi sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menerima, dan bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema firman Tuhan di dalam khotbah minggu ini dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada puisi yang tertulis di makam seorang uskup Anglikan. Ditulis sekitar tahun 1100. Puisi itu berkisah tentang seorang pria yang ingin mengubah dunia. Ada seorang pria yang ingin mengubah dunia. Tetapi saudara-saudara, ketika dia menyadari betapa tidak mungkinnya dia bisa mengubah dunia menurut konsep pandang pikirnya, akhirnya keinginannya itu diganti dengan keinginan untuk mengubah negaranya. Dan ternyata juga disadarinya bahwa dia tidak bisa mengubah negaranya. Lalu diganti lagi dengan keinginan untuk mengubah kotanya. Dan ternyata juga sama, pria itu tidak bisa mengubah kotanya. Akhirnya dia mengganti keinginannya itu dengan merubah keluarganya. Skop yang lebih kecil. Skop yang lebih kecil pun juga dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah keluarganya. Akhirnya saudara-saudara, menginjak usia tuanya,
dia punya komitmen janji untuk merubah dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ketika dia berupaya untuk merubah dirinya sendiri, muncul kesadaran pribadinya. Andai kata dulu saya sudah berkomitmen merubah diri saya dulu, maka saya akan bisa merubah keluargaku. Saya bisa merubah kotaku. Saya bisa merubah negaraku. Saya bisa merubah dunia ini. Dimulai dari diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sering yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sukanya menuntut orang lain untuk berubah, sementara diri kita sendiri tidak mau kita rubah. Kita ingin menuntut anggota keluarga itu rajin membaca firman, rajin berdoa, sementara kita jarang baca firman, jarang berdoa. Kita ingin istri kita, suami kita bisa lebih sabar, sementara kita sendiri sukar untuk mengendalikan diri. Itu yang sering terjadi. Sehingga berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 16 ini, saudara-saudara, cara terbaik untuk mengubah orang lain yaitu dimulai dengan mengubah diri sendiri. Mari kita perhatikan bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 16, sekali lagi saya bacakan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang pertama, di sana dikatakan firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Itu berarti apa? Kita diminta untuk mau mengevaluasi diri. Apa yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan pedoman, ranah, aturan, tatanan yang ada? Sudah berdasarkan firman Tuhan atau belum yang kita lakukan? Inilah perlunya kita berintrospeksi diri, mawas diri, evaluasi diri. Ketika kita menyadari bahwa yang selama ini saya lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melanggar tatanan aturan, maka disitulah kita harus segera merubah pola pikir kita, mungkin tutur kata kita, mungkin perilaku kita, kembali kepada pedoman ranah yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu hal yang pertama. Ketika kita sudah melakukan hal yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, bahkan juga tatanan-tatanan yang ada, maka ajakan yang kedua adalah, di dalam firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam semuanya itu. Artinya apa? Bertekunlah. Lakukan itu yang sudah baik. Lakukan itu yang sudah sesuai dengan tatanan. Dan itu terus diulang-ulang, terus dilakukan terus. Lakukan itu pengertian tekunlah. Itu harus diulang-ulang, harus terus-menerus, harus senantiasa kita lakukan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sana sebetulnya kita sudah bisa menjadi contoh bagi yang lainnya ketika kita selalu hidup sesuai di rel jalan Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan, hal yang ketiga itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saudara-saudara, hal yang ketiga yang menarik bagi kita semua, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sebenarnya menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata apa yang terjadi dalam diri kita, kita pun juga ikut menyelamatkan orang lain. Orang lain tidak mencontoh yang jelek dari kita, orang lain mencontoh yang baik dari kita.
Luar biasa firman Tuhan ini. Jadi sebenarnya ajakan firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap hidup fokus pada kehendak Tuhan. Dimulai dari mana? Diri sendiri. Dan kita tidak perlu mengajak orang lain, ayo kita lakukan, ayo kita berubah. Tidak perlu. Berubahlah diri kita sendiri, orang lain akan mengikuti kita. Itulah yang selalu ditekankan di dalam dunia pendidikan. Keteladanan itu yang selalu ditekankan. Dengan demikian saudara-saudara, dengan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kitalah yang bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bahkan juga bisa melakukan tugas kita menjadi sarana kesaksian bagi yang lainnya. Tuhan memberkati melalui firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa, kami bersyukur atas firman yang kami terima. Bolehlah kiranya menjadi kekuatan serta semangat iman kami menjalani misi yang Tuhan embankan di dalam perjalanan hidup kami ini. Hidup mengupayakan dan selalu senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Agar dengan demikian kami bisa terselamatkan, namun juga bisa menjadi sarana kesaksian bagi yang lain ikut terselamatkan. Di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tanggapi bersama firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah ini untuk menjadi saksinya di tempat masing-masing berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpa.